Kita mulai untuk micro teachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dan syukur alhamdulillah sehingga pagi ini kita bisa bertatap muka untuk mengikuti perkuliahan dan materi yang ingin saya sampaikan pada pagi ini terkait dengan terorisme dan dilihat dari perspektif teori rutin activity, di mana kita ketahui bersama bahwa hampir saat ini dari tahun 2000 sampai dengan saat ini Indonesia khususnya atau bahkan menjadi fenomena di dunia ada peningkatan aktivitas terorisme. Aktivitas terorisme dari tahun 2000 sampai saat ini hampir 2000, bahkan 2000, sekitar 2000-an lebih tersangka kasus terorisme yang ditangkap, diproses, dan dipidanakan. Kalau kita lihat strateginya dari awal itu, pemerintah sudah terjadi fenomena perubahan juga dari mulai militer lead strategi, kemudian Orde Baru berubah jadi intelijen lead strategi, dan reformasi menjadi law enforcement lead strategi. Nah, kemudian dari fenomena kekerasan terorisme ini, kita bisa lihat, kita breakdown bagaimana, kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa mereka memilih jalan untuk melakukan aktivitas terorisme untuk mencapai tujuan dari yang diinginkan oleh kelompok ini. Maka kita bisa lihat dari salah satunya adalah perspektifnya adalah routine activity theory. Routine activity theory ini bagaimana kita melihat fenomena kejahatan di dalam masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa routine activity atau teori aktivitas rutin ini bagian dari environmental criminology yang kejahatan berdasarkan aktivitas peluang faktor lingkungan, kendala, faktor situasi secara khusus. Teori aktivitas rutin menyatakan bahwa kejahatan terjadi manakala diikuti oleh 3 elemen. Ada 3 faktor utama yang muncul secara bersama-sama pada setiap tahapan atau tempat tersebut. Nah, ini kalau menurut Cohen. Dan di sini kita bagaimana melihat bahwa aktivitas terorisme itu akan muncul kalau terpenuhi dengan 3 hal ini. Lex. Nah, di sini yang dimaksud adalah ada namanya suitable target, yaitu target bisa berupa objek, benda, gedung, individu, atau sasaran, ya, sasaran yang akan dilakukan aktivitas kejahatan. Sebenarnya ini bisa untuk melihat fenomena kejahatan secara umum, namun kita fokuskan, coba kita lihat dari routine activity ini untuk melihat aktivitas terorisme. Jadi suitable target ini yang target yang diinginkan oleh calon pelaku kejahatan. Kemudian ada motivated offender, ini adanya calon pelaku yang termotivasi, jadi adanya motivasi untuk melakukan tindak kejahatan. Motifnya ini misalnya kalau kita bicara terorisme, biasanya ada motif ideologi, motif gangguan keamanan, atau motif ekonomi. Kemudian ada motif politik juga ada, di mana definisi di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian ada absence of capable guardian, jadi tidak adanya penjagaan yang atau pengamanan yang capable, yang memiliki kapasitas yang kuat. Pengawasan tidak memadai, kemudian tidak memberikan efek untuk penggetar jeraan atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan. Nah, ini karena ada 3 hal ini, maka muncullah sebuah kejahatan. Jadi kalau kita lihat dari analisa Cohen, nanti kalian bisa
bisa antisipasi juga atau bisa analisis juga apakah masuk nggak dengan teori yang lain misalnya, bisa digabungkan di sana. Next. Nah, ini routine activity theory sering dianggap hanya sebagai teori tentang korban, tentang victimisasi. Kemudian pandangan tersebut ternyata tidak benar, karena menurut Tyler dan Egg, tidaknya teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan crime rates antara satu kota dengan kota yang lain. Ya, karena dengan 3 elemen tadi, suitable target, kemudian motivated of pelakunya, kemudian lack of guardians, itu bisa menjelaskan perbedaan crime rates antar satu kota dengan lainnya. Kemudian menjelaskan perubahan tren kejahatan dari waktu ke waktu, dan juga menjelaskan berbagai bentuk kejahatan lainnya termasuk kejahatan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual. Nah ini, sehingga inilah yang mematahkan tentang bahwa routine activity theory hanya untuk teori victimisasi. Next. Kemudian model dalam suitable target menurut Petrosian dan Clark ini untuk menganalisis objek dari kejahatan konvensional. Tapi apakah bisa kita pakai untuk teror? Akan bisa kita lihat di sini. Ada namanya craft. Kalau kita singkat craft, ada concealable, mudah disembunyikan, kemudian removable, mudah dipindahkan, available, dibutuhkan dan mudah ditemukan, kemudian valuable, bernilai atau berharga, kemudian enjoyable, dapat dinikmati, disposable, mudah dijual atau dimusnahkan. Jadi ini kalau kita lihat secara umum motif dari pelaku kejahatan melakukan kegiatan kejahatannya, biasanya seperti ini. Nah, kalau kita apakah bisa kita terapkan di terorisme? Mungkin bisa kita breakdown satu-satu. Nanti kalian bisa lihat di situ. Next. Nah, ini pernah lihat ini kan? Pernah dengar kejadian penyerangan di Mabes Polri? Nah, walaupun dengan air gun, ya. Dengan air gun, tapi itu adalah bentuk dari terorisme, aksi teror. Karena terorisme itu kuncinya adalah apa? Fear of crime-nya. Kalau kita lihat kejadian laka lantas, berapa setiap hari yang meninggal dunia? Ada yang dari lantas nggak? Nah, berapa ribu orang meninggal dalam satu hari atau 1 jam? Banyak sekali kan? Tapi apakah langsung orang takut naik sepeda motor, naik mobil? Gak ada, fear of crime-nya tidak ada. Tapi hanya gara-gara satu Aini Zaini ZA, dia masuk ke Mabes Polri dengan senjata airgun, nembak, maka Mabes Polri hari ini dipasang semua sistem pengamanan, pakai cek pakai ID card, pakai CCTV, pakai metal detector dan segala macam, termasuk ke hotel-hotel segala macam. Itu apa? Karena apa? Fear of crime. Fear of crime untuk teror, sehingga itu yang membedakan terorisme menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kita lihat bahwa bagaimana mengapa Mabes Polri menjadi suitable target bagi para kelompok teror? Saya bisa jawab. Ya, silakan. Karena para teroris menganggap polisi adalah kelompok togut yang harus dimusuhi. Selain itu, polisi juga melakukan banyak penangkapan terhadap para pelaku teroris lainnya, sehingga dapat dikatakan mereka berusaha untuk melakukan aksi balas dendam. Ya, jadi si Aini ini pada saat sebelum dia melakukan aksi terornya, dia membuat surat wasiat. Dia upload di sosial medianya bahwa dia dalam saat ini yang dilakukan adalah berjihad. Dia berjihad, dia ingin masuk surga dan dia ingin berkumpul kembali nanti dengan keluarganya. Dia akan membawa
satu keluarganya itu surga. Keyakinan para teroris ini adalah kalau salah satu keluarganya melakukan jihad suci menurut mereka dan dia mati syahid, maka dia akan bawa satu keluarga. Makanya begitu ada orang yang ingin bunuh diri, bom bunuh diri, satu keluarganya mereka sangat dukung untuk yang memiliki pemahaman yang sama ya. Mereka sangat senang dan sangat kuat. Karena apa? Ingin membawa ke surga. Makanya begitu ada anak kecil disiapkan untuk jadi bom bunuh diri, karena mereka beranggapan bahwa anak kecil ini akan membawa keluarganya ke surga. Nah, dia berharap bahwa inilah yang akan membawa ke surga. Keyakinan itu yang muncul sehingga dia siap mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Ini persoalan. Ini mungkin kalian bisa teliti nanti ya, gitu. Nah, kemudian itu bisa menjadi bahan penelitian. Kenapa bisa ada motivasinya seperti itu ya? Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana pelaku bisa dikatakan sebagai motivated offender? Boleh. Karena pelaku membawa senjata airsoft gun yang digunakan untuk mengancam petugas yang berada di dalam pos yang ada di Mabes Polri tersebut. Ya, jadi seperti saya sampaikan bahwa mereka ingin menjadikan keluarganya masuk surga semua. Itulah motivasi jihad, motivasi ingin membawa masuk surga. Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang meyakini bahwa dia harus melakukan jihad ini. Kemudian pemerintah tadi polisi, kenapa polisi? Karena polisi togut, makanya itu targetnya, suitable targetnya karena dia togut. Dianggap di mata mereka polisi Indonesia adalah togut. Negara kita negara yang tidak berhukum dengan Islam, maka layak untuk diperangi. Itu kalau menurut ISIS. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana penjelasan terkait absence of capable guardian dalam kasus tersebut? Ya. Mohon izin menyampaikan kemudian bahwa sebagaimana yang disampaikan dalam rutin activity theory bahwa salah satu syarat dari kasus ini adalah adanya the absence of capability guardian. Jadi di sini the absence of capability guardian merujuk kepada personil maupun entitas-entitas lain yang memang harus digunakan untuk menjaga. Dalam konteks ini menjaga adalah personil tersebut. Nah, terbukti bahwa adanya absence of capable bahwa seseorang tersebut masuk dengan mudahnya kemudian melakukan aksi teror yang akhirnya kemudian menjadi suatu permasalahan yang harusnya didapat tangani tapi tidak dapat tangani karena adanya absence of capable tersebut. Terima kasih. Betul. Jadi memang si pelaku ini pada saat dia masuk ke sana alasannya adalah mau ke kantor pos yang ada di Mabes Polri. Sedangkan di dalam Mabes Polri itu ada kantor pos, ada bank, ada ATM ya. Nah, karena melalui ini dilihat karena pengawasannya tidak terlalu ketat kalau masuk kantor pos atau di bank situ, dulu tidak semua warga mungkin bisa masuk karena memang itu dianggap sebagai layanan publik untuk masyarakat bisa memanfaatkannya juga, sehingga ini menurunkan kewaspadaan dan kecurigaan petugas pada pelaku dengan alasan dia masuk kantor pos. Nah, ini kenapa terjadi akhirnya pelaku ini memanfaatkan adanya kesenjangan atau absennya capable guardian karena dia tahu bahwa situasi di dalam ini ada ATM, ada bank, kemudian ada kantor pos. Nah, itulah yang dia pelajari, dia ikutin. Nah, biasanya para pelaku teror ini untuk dia menjadikan sebuah target itu dia akan melakukan survei terlebih dahulu. Dia akan melakukan pengamatan dan penggambaran itu ya. Itu yang dilakukan. Nah, mungkin next ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada saya kira bertanya Kongdan, pertanyaan kami, apakah seorang ibu-ibu yang menyerang istana presiden menggunakan senjata api itu termasuk terorisme atau bukan? Oh ya,
ibu-ibu yang ditangkap mau menyerang Istana Negara itu kita lihat latar belakang tadi, kembalikan ke ketiga aspek ini. Targetnya kenapa Istana Negara? Tadi saya sampaikan bahwa dia anggap bahwa negara ini adalah negara togut. Simbol negara ini istana. Istana adalah salah satu simbol negara. Istana itu adalah togut. Kemudian yang kalau kita cek lagi kemudian motivasinya karena dia ingin berjihad. Dia ingin menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Kemudian kita lihat backgroundnya juga, profiling yang bersangkutan adalah sentuhan dari NII. Suaminya adalah pengurus NII di wilayah Jakarta Utara, dan kajian-kajian yang diikuti adalah kajian-kajian memang kajian keras, kajian radikal. Dan kemudian lex orguardiannya, dia karena dia ingin martir menjadi jihad, justru dia memang sengaja masuk ke sana untuk dia melakukan penyerangan sehingga dia mati. Sama dengan bom bunuh diri, tapi karena dia nggak punya kapasitas membuat bom, tidak punya ini, dia menyerang. Intinya kalau dalam istilah mereka dia melakukan istihadisah atau ikhtialat. Ikhtialat itu menyerang di tengah-tengah musuh, kemudian dia sampai dia dibunuh, terjun di tengah-tengah musuh sampai dia mati. Nah itu ikhtialat, itu yang mereka lakukan. Motifnya adalah memang teror, untuk melakukan aksi teror dan kepentingannya dia. Oke, saya kira ini yang bisa materi yang kali ini bisa sampaikan. Terorisme dan Root Activity, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.